Di tengah malam yang sunyinya terasa seperti menelan seluruh kehidupan, udara dingin menusuk dari celah-celah kegelapan yang tak berujung. Lampu jalan berkedip pelan, seolah lelah menerangi kota kecil yang sudah lama kehilangan kehangatan. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, dan kini ia jatuh seperti tirai kelabu yang memisahkan dunia dari segala harapan. Disinilah seorang pemuda bernama Daud mengendarai motor tuanya yang sudah berderit di setiap tikungan. Helmnya retak, jaketnya tipis, tapi senyumnya, meski kecil, tetap menyala. Di balik segala pahitnya hidup, ia masih mampu pulang dengan hati sedikit lega setelah mengantar pesanan nasi goreng terakhir malam itu. Di saku celananya, beberapa lembar uang basah, hasil kerja keras seharian, menunggu untuk dibelanjakan menjadi makan 2 hari ke depan. Ia bahkan sempat membayangkan mie instan hangat, sedikit lauk sederhana, dan sejenak merasa dirinya cukup. Tapi, takdir selalu punya cara mematahkan rencana kecil manusia. Tiba-tiba, dentuman keras membelah langit malam, seperti suara logam dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Motor Daud hampir oleng. Ia refleks menarik rem dan berhenti. Dada terasa sesak, jantung memukul tulang rusuknya. Dari kejauhan, ia melihat cahaya mobil yang posisinya aneh, miring ke dalam parit kecil, lampu remnya berkedip seolah meminta tolong terakhir kali sebelum mati. Tanpa pikir panjang, Daud berlari menembus hujan. Langkahnya menimbulkan cepratan air ke udara, membasahi celananya hingga dingin menggigit kulit. Ia semakin dekat, dan saat melihat ke dalam mobil itu, tubuhnya membeku seketika. Seorang gadis, cantik, muda, wajahnya berlumur darah, rambutnya kusut menempel di pipi yang pucat. Gaun putih, elegan yang ia kenakan sudah kotor dan robek. Jam tangan mahal, di pergelangan tangannya retak, seperti hidupnya yang nyaris pecah malam itu. Napasnya tipis, matanya setengah tertutup, seolah hidup hanya menggantung pada sehelai benang. Mbak dengar saya?" Suara Daud bergetar, separuh takut, separuh berharap. Gadis itu mengerang pelan. "Tolong, sakit." Pintu mobil terkunci. Rangkanya bengkok. Daud menarik gagang pintu dengan tenaga yang tak ia miliki. Tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Hujan membasahi wajahnya, bercampur keringat dan ketakutan. Tidak ada waktu tersisa. Ia menoleh ke sekeliling, dan ketika melihat batu besar di pinggir jalan, ia langsung meraihnya tanpa ragu, lalu menghantamkan batu itu ke kaca mobil, hingga pecah berhamburan. Hembusan angin malam dan hujan deras langsung menerpa tubuh gadis itu, membuatnya menggigil. Daud memasukkan kedua tangannya, mengangkat gadis itu perlahan, berusaha menghindari serpihan kaca yang menempel di kulitnya. Tubuh gadis itu berat, gaunnya basah, tetapi Daud tetap menariknya keluar dengan seluruh tenaga yang ia miliki. "Jangan tidur, Mbak, jangan tidur, dengar suara saya," katanya, suaranya nyaris pecah. Ia menggendong gadis itu menuju motornya, menutup tubuhnya dengan jaket tipisnya sendiri, meski itu membuat tubuhnya membeku. Motor tuanya menyala dengan suara serak. Roda belakang melintasi jalanan licin, membawa 2 jiwa menuju harapan terakhir yang tersisa, rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, Daud terus mengawasi gadis itu lewat spion, takut kapan saja napas itu berhenti selamanya. "Siapa? Kamu?" Gadis itu berbisik lemah. "Orang lewat, Mbak, tapi saya janji, saya enggak akan tinggalin Mbak malam ini." Dan di bawah hujan yang tak menunjukkan belas kasihan, di tengah dingin yang menusuk dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan, Daud berlari berpacu dengan waktu, mencoba menyelamatkan seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Namun, takdir belum selesai menguji mereka. Saat motor berhenti di depan IGD, ban belakang selip dan hampir membuat mereka jatuh. Daud melompat turun, mengangkat tubuh gadis itu yang kini hampir tidak bergerak. Darah, hujan, dan keputusasaan
bercampur menjadi satu. "Permisi, tolong, ada yang kecelakaan!" teriak Daud, suara yang penuh panik dan putus asa. Tapi jawaban yang ia terima membuat darahnya membeku. "Mas, mana keluarganya? Ada jaminan biaya?" Dan disitulah kisah panjang ini benar-benar dimulai. Suara hujan di luar rumah sakit terdengar seperti tamparan keras bagi hati Daud ketika petugas administrasi itu mengucapkan kalimat yang menusuk lebih dalam daripada dinginnya malam. Gadis itu, yang bahkan belum sempat ia ketahui namanya, terbaring di pelukannya, napasnya makin tipis, tubuhnya mulai dingin. Namun, orang pertama yang seharusnya menjadi penolong justru menanyakan hal yang paling tidak manusiawi pada saat genting seperti itu. "Mas, prosedurnya harus ada DP dulu," ulang petugas itu dengan nada datar, seperti sedang membicarakan barang dagangan, bukan nyawa manusia. Daud menggigit bibir sampai nyaris berdarah. "Dia sekarat, Mas. Tolong dulu, uangnya nanti saya cari." Petugas administrasi hanya menggeleng, sementara dua perawat menatap cemas, tapi tidak berani melangkah tanpa izin. Detik demi detik terasa seperti cambuk ke punggung Daud. Gadis itu mengerang pelan, bibirnya membiru, dan mata yang tadi setengah terbuka kini hampir tertutup sepenuhnya. Daud merasa seolah dunia menutup dirinya di dalam ruangan tanpa udara. Tanpa pikir panjang, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan semua uang yang ia kumpulkan seharian. Uang yang harusnya menyelamatkan perutnya 2 hari ke depan, uang terakhir yang ia punya. "Ini semua," katanya, suaranya pecah. "Tolong selamatkan dia dulu." Petugas itu menghitung cepat, lalu menatap Daud dengan ekspresi yang membuat perut Daud terasa mual. "Mas, ini bahkan tidak setengah dari biaya awal." Daud merasa lututnya lemas. Ia menatap gadis itu yang kini mulai kehilangan warna. Hujan yang masih menetes dari rambut gadis itu jatuh ke lantai, seakan menyatu dengan darah yang menodai baju Daud. Ia harus memilih, menyerah, atau mempertaruhkan segalanya. Dan Daud bukan tipe manusia yang membiarkan seseorang mati di depan matanya. "Tolong tahan sedikit," katanya lirih. Lalu ia berlari keluar tanpa menunggu jawaban. Hujan kembali menghantam tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Ada rasa pahit, rasa putus asa, rasa takut yang berputar menjadi satu. Namun ia tetap berlari, menyeberangi jalan menuju kios perhiasan kecil yang hampir tutup. "Bang, tolong buka sebentar," teriak Daud sambil menepuk pintu gulung. Pria tua pemilik kios muncul sambil menghela napas, jelas ingin pulang. "Ada apa malam-malam begini?" Daud membuka saku kecilnya, mengeluarkan satu-satunya benda berharga yang ia miliki, HP-nya. Bukan HP mahal, tapi itu senjata hidupnya. Tanpa itu, ia tidak bisa narik ojek, tidak bisa menerima orderan, tidak bisa bertahan. "Bang, beli HP saya, berapapun, tolong." Pria tua itu memandang Daud dari ujung rambut sampai ujung kaki, basah kuyup, gemetar, wajahnya pucat. Kemudian memandang HP itu. Ada jeda panjang sebelum ia menghela napas sekali lagi. "Mas, harga bekasnya paling cuma..." "Saya butuh uangnya sekarang, Bang." Suara Daud pecah penuh keputusasaan. "Ada gadis kecelakaan. Dia bakal mati kalau enggak ditolong." Pria tua itu terdiam. Ada sesuatu di mata Daud yang membuatnya mengalah. Ketulusan, kejujuran, dan kepanikan yang tidak mungkin dipalsukan. Ia akhirnya membuka pintu, mengambil HP itu, dan memasukkan sejumlah uang ke tangan Daud. Lebih banyak dari harga pasaran. "Ini saja, Mas. Semoga cukup." Daud hampir menangis di tempat. "Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak." Tanpa menunggu detik berikutnya, ia berlari kembali ke rumah sakit dengan napas terengah, baju semakin basah, dan hati penuh harapan terakhir. Ketika ia masuk ke ruang IGD, ia langsung menyodorkan uang itu ke petugas administrasi. "Tolong, lakukan apapun untuk nyelamatin dia." Petugas itu menatap jumlah uang itu,
lalu mengangguk. "Baik, ini cukup untuk tindakan awal. Bawa masuk." Akhirnya, 2 perawat membawa gadis itu ke ruang tindakan. Daud ingin mengikuti, namun perawat menahan pundaknya. "Mas, tunggu di luar. Kami akan lakukan yang terbaik." Pintu UGD menutup. Daud berdiri terpaku, napasnya berat. Tubuhnya gemetar, tak hanya karena basah, tetapi karena ketakutan paling besar, kehilangan seseorang yang bahkan belum ia kenal. Ia menunduk, menyatukan tangan, dan berdoa dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Tolong selamatkan dia, siapapun dia." Waktu terasa seperti berjalan lambat, setiap detik seperti menampar hatinya. Hujan terus mengetuk atap metal rumah sakit, menciptakan ritme kecemasan yang membuat dada terasa semakin sesak. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam, hingga akhirnya pintu terbuka. Seorang perawat keluar dengan wajah serius. "Mas, kondisinya parah. Ada pendarahan dalam. Dia butuh operasi sekarang." Daud menelan ludah. "Operasi? Mahal ya, Mbak?" Perawat itu mengangguk. "Tapi tindakan awal sudah cukup untuk mulai. Sisanya, semoga keluarganya segera ditemukan." Daud mengangguk pelan, matanya berlinang. Perawat itu menatapnya lembut. "Mas, orang baik. Jarang ada yang setulus ini." Daud menggeleng. Suaranya hampir tak keluar. "Saya cuma nggak mau dia mati sendirian." Pintu kembali tertutup, meninggalkan Daud dalam ruang tunggu dingin yang hanya dihiasi suara hujan dan ketukan jarum jam. Ia duduk, memeluk dirinya sendiri, menatap lantai tanpa fokus. Semua uangnya hilang, HP-nya hilang, besok ia mungkin tidak bisa bekerja, ia mungkin tidak bisa makan. Tapi satu hal ia tahu, jika harus memilih antara hidup seorang gadis asing dan kenyamanan dirinya sendiri, ia akan selalu memilih menyelamatkannya. Dan beberapa jam kemudian, saat pintu UGD terbuka kembali, dokter berkata, operasinya berjalan lancar. Untuk saat ini, dia selamat. Daud menutup mata. Air hujan dan air mata bercampur di wajahnya. Ia tidak tahu bahwa keputusan malam itu akan mengubah seluruh hidup mereka berdua. Udara di ruang tunggu rumah sakit malam itu seolah membeku bersama tubuh Daud yang duduk membungkuk, menatap lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Waktu di jam dinding menunjukkan pukul 2:17 pagi. Namun baginya malam terasa belum berakhir, seolah waktu sengaja menahannya di antara cemas dan harapan yang menggantung. Ia mengusap wajahnya yang dipenuhi air hujan dan air mata. Jaketnya sudah ia peras, tapi tubuhnya tetap menggigil. Meski begitu, ia tidak mau pulang. Tidak ketika nyawa seseorang yang barusan ia pertaruhkan seluruh hidupnya untuk selamatkan masih berada di ujung tanduk. Ia bahkan tidak tahu nama gadis itu, tidak tahu berasal dari mana, tidak tahu apa yang membuatnya berada sendirian di jalan gelap hingga mobilnya masuk ke parit. Namun, yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia tidak sanggup membiarkan gadis itu menghadapi malam yang mengerikan itu sendirian. Hampir 1 jam setelah operasi selesai, seorang perawat keluar memanggil pelan. "Mas Daud." Daud langsung berdiri. Tubuhnya kaku karena terlalu lama duduk sambil menahan gelisah. "Iya, Mbak. Kalau Mas mau, Mas bisa melihat pasien sebentar. Tapi jangan sentuh dulu, kondisinya masih sangat lemah." Daud mengangguk. Suaranya tercekat, tetapi matanya penuh syukur. Perawat mengantarnya ke sebuah ruangan berbau antiseptik. Cahaya putihnya memantul di lantai dingin. Daud hampir menahan napas ketika pintu kaca geser terbuka, menampilkan ruangan ICU yang terasa begitu sunyi. Seolah setiap napas manusia di dalamnya sedang diperhitungkan oleh malaikat. Di sana, di atas ranjang nomor 7, gadis itu berbaring. Tubuhnya dipenuhi perban. Wajahnya bengkak di beberapa bagian. Hidungnya dipasangi selang oksigen, dan rambutnya yang semula mungkin lembut serta rapi, kini kusut, menempel di sisi wajah dan bantal.
Jarum infus tertanam di tangan kirinya, dan kantung darah bergantung di sampingnya. Daud terdiam. Ada sesuatu yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Sebuah rasa pedih yang tidak ia mengerti. Ia baru mengenal gadis itu malam ini, tapi melihatnya terbaring seolah tanpa daya membuat hatinya runtuh perlahan. Perawat menatap Daud lembut. "Dia sangat beruntung, Mas. Kalau Mas lambat sedikit saja, mungkin ceritanya berbeda." Daud menelan ludah. "Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan." Perawat tersenyum tipis, lalu berkata, "Mas boleh bicara dari sini. Kadang pasien yang tidak sadar tetap bisa mendengar suara." Daud mendekat beberapa langkah. Tangannya gemetar, nafasnya berat. Lalu ia berkata pelan, suara yang hampir pecah, namun penuh ketulusan yang bahkan dunia pun bisa merasakannya. "Mbak, saya nggak tahu nama Mbak siapa. Saya nggak tahu apa yang terjadi sebelum kecelakaan itu. Tapi saya cuma mau bilang, Mbak aman sekarang. Orang-orang di sini lagi berjuang buat Mbak. Saya," napasnya tercekat, "saya cuma orang lewat. Tapi saya janji, saya nggak akan tinggalin Mbak sampai Mbak sadar." Perawat meninggalkan mereka berdua, memberi ruang bagi kata-kata Daud untuk mengisi keheningan ICU. Daud duduk di kursi kecil dekat ranjang, tubuhnya masih gemetar karena dingin dan letih, namun matanya tetap terus memperhatikan gadis itu. Detik demi detik berlalu. Suara monitor yang berbunyi ritmis. Beb, beb, beb. Seakan menjadi pengingat bahwa masih ada kehidupan yang menggantung di sana. Hingga pagi menjelang, garis-garis cahaya matahari mulai masuk melalui tirai tebal, memantul di lantai yang dingin. Daud belum tidur sedetik pun. Matanya merah, namun ia tetap bertahan di kursi itu. Seolah meninggalkan tempat itu sedetik saja bisa membuat dunia runtuh. Seorang dokter muda masuk sambil mengecek tablet. "Mas Daud ya?" Daud berdiri setengah badan. "Iya dok, keadaannya stabil. Belum sadar, tapi respon tubuhnya membaik. Kalau seperti ini terus, ada kemungkinan besar dia kuat." Daud mengangguk. Rasa lega seperti gelombang hangat merayap di dadanya. "Alhamdulillah." Dokter itu kemudian bertanya, "Mas, bilang tadi tidak kenal dia sama sekali?" "Tidak dok, saya cuma menemukannya di jalan. Mobilnya kecelakaan." "Tidak ada identitas?" Daud menggeleng. "Saya nggak lihat apa-apa, HP-nya hancur." Dokter menarik napas. "Kami sudah coba cek fingerprint, belum ada kecocokan di data." Daud terdiam. Gadis secantik itu, berpakaian mewah, jam tangan mahal, tapi tidak ada satupun yang mencari. Seolah dunia memang sengaja membiarkannya sendirian malam itu. Sampai akhirnya, menjelang siang, sesuatu terjadi. Daud yang sedang duduk dengan kepala menunduk, tiba-tiba mendengar suara yang sangat lirih. "Eses." Suara halus, hampir hilang, namun cukup untuk membuat jantung Daud seolah berhenti berdetak. Ia mengangkat kepala cepat, menatap gadis itu. Kelopak matanya bergerak, jari-jarinya sedikit gemetar. "Mbak, Mbak dengar saya." Kelopak mata gadis itu perlahan terbuka, sangat pelan, seperti seseorang yang berusaha keluar dari mimpi buruk yang panjang. Matanya berair, menyipit menahan cahaya. Di mana?" bisiknya. Daud mendekat, suaranya pelan namun penuh harapan. "Mbak di rumah sakit. Mbak kecelakaan semalam, tapi Mbak selamat." Gadis itu menatapnya lama, bingung, takut, namun juga lega. Air mata mengalir begitu saja di pipinya. "Siapa? Kamu?" Pertanyaan sederhana itu menghantam hati Daud seperti angin dingin menembus tulang. Ia menggaruk tengkuknya, gugup. "Saya cuma orang lewat. Saya yang nolong Mbak waktu mobil Mbak kecelakaan." Gadis itu kembali memejamkan mata sebentar, lalu membuka pelan. Aku pikir aku tidak akan selamat." Daud tersenyum tipis. "Alhamdulillah, Mbak selamat. Itu yang penting." Beberapa detik kemudian, dengan suara yang lebih jelas, ia berkata, "Namaku Alia."
Nama itu mengalir lembut di udara. Nama yang tiba-tiba membuat semua perjuangan Daud malam itu terasa tidak sia-sia. Alia. Nama itu terus terngiang di kepala Daud, bahkan setelah ia mengucapkannya dengan suara yang begitu lemah. Nama yang lembut, namun terluka. Nama yang terasa begitu asing, namun entah kenapa langsung menempati ruang kecil di hati Daud. Ia menatap Alia yang masih berbaring, menelan rasa syok yang masih tersisa. Gadis itu berusaha bernapas dengan ritme yang terputus-putus, seakan tubuhnya sedang mencoba mengingat cara hidup dari awal. Beberapa menit kemudian, ketika Daud memastikan ia cukup tenang, ia memberanikan diri berkata pelan, "Mbak Alia, kalau Mbak butuh apa-apa, panggil saya. Saya akan tetap di sini." Alia menatapnya lama. Ada ketakutan di matanya, tapi ada juga rasa aman yang samar, seperti cahaya kecil yang muncul setelah malam terlalu panjang. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu hal yang membuat Daud merasa ganjil. Sudah lebih dari 12 jam sejak kecelakaan terjadi, tapi belum ada satupun keluarga, satupun teman, atau siapapun yang datang mencari Alia. Gadis sekaya itu, berpakaian mahal, memakai jam tangan mewah, mengapa sendirian? Beberapa jam setelah sadar, Daud akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mbak Alia, maaf, boleh saya tanya sesuatu?" Alia mengangguk, matanya terlihat sedikit lebih jernih, meski tubuhnya masih lemah. "Tanya saja, kenapa tidak ada yang datang? Keluarga Mbak atau teman Mbak?" Pertanyaan itu seperti memukul sesuatu yang rapuh di dalam diri Alia. Wajahnya menegang, bibirnya bergetar. Ia menatap langit-langit, seolah mencoba mengingat sesuatu yang seharusnya mudah diingat. Namun yang keluar hanyalah, "Aku tidak tahu." Daud terdiam, tidak percaya. "Maksudnya?" Alia menelan ludah, nafasnya memburu. Suaranya pecah di tengah kata-kata. "Aku cuma ingat sedikit, mobil, hujan, suara rem, lalu gelap." Air mata mengalir perlahan ke pelipisnya. "Dan sekarang, aku bahkan tidak ingat keluargaku sendiri." Daud membelalak. "Mbak, hilang ingatan." Alia mengangguk kecil sambil menangis tanpa suara. Luka fisiknya sudah cukup parah, tapi luka batin itulah yang membuat Daud merasa dadanya ikut sesak. Ia ingin menguatkannya, tapi bahkan ia tidak yakin bagaimana caranya menenangkan hati seseorang yang kehilangan jati dirinya sendiri. Tanpa sadar, Daud mendekat dan berkata sangat pelan, seolah takut menyakiti hati Alia lebih jauh. "Tidak apa-apa, Mbak. Tidak apa-apa. Saya ada di sini." Alia menatapnya lagi. Mata yang penuh ketakutan itu kini sedikit melunak, seperti menemukan jangkar di tengah badai. Dalam dunia yang tiba-tiba kosong, Daud menjadi satu-satunya hal yang Alia kenali. Satu-satunya wajah yang ia lihat ketika hidup memberinya kesempatan kedua. Seminggu berlalu sejak malam itu. Seminggu yang panjang, penuh kecemasan, fisioterapi ringan, mimpi buruk, dan pagi-pagi yang masih dibalut rasa sakit. Daud hampir tidak pernah pulang. Ia tidur di kursi rumah sakit, duduk selama berjam-jam di samping tempat tidur Alia, bahkan membantu menyuapi ketika tangannya terlalu lemah untuk memegang sendok. Dan semakin lama ia berada di sana, semakin jelas bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk mereka berdua. Hingga akhirnya pagi itu datang. Pagi yang dingin masih berkabut ketika suara mesin mobil mewah bergemuruh memasuki area parkir rumah sakit. 2 mobil hitam elegan berhenti tepat di depan lobi. Para pengunjung langsung menoleh, beberapa bahkan berdiri melihat dengan penasaran. Dari mobil pertama turun seorang pria paruh baya. Rambutnya disisir rapi, jasnya mahal, namun wajahnya tegang, seperti seseorang yang sudah berhari-hari tidak tidur. Matanya merah, sorotnya kacau, tapi langkahnya tegas. Pria itu adalah Tirta Permana, ayah Alia. Ia memasuki rumah sakit dengan langkah cepat.
Staf dan asistennya mengikuti di belakang, menciptakan aura wibawa yang sulit diabaikan. Namun ketakutan yang tersembunyi di balik wajah kerasnya tidak bisa disamarkan oleh pakaian mahal atau jabatan besar. Sementara itu, di dalam kamar rawat, Alia sedang memandangi jendela ketika pintu terbuka tanpa ketukan. Daud yang sedang merapikan buah di meja samping langsung menoleh. Alia perlahan memutar kepala dan ayahnya berdiri di sana dengan napas terengah, dengan mata yang langsung berkaca-kaca ketika melihat putrinya. Alia! Suara itu pelan namun penuh getaran. Getaran seseorang yang kehilangan dunia dan menemukannya kembali dalam satu napas. Alia menahan napas, tubuhnya menegang. Kenapa? Ayah baru datang. Ucapan itu lirih, namun menusuk seperti pisau yang telah diasah lama. Dan itulah saat Daud menyadari, hubungan ayah dan anak ini jauh dari sederhana. Hening yang tercipta setelah pertanyaan Alia itu begitu tebal, begitu menyakitkan, hingga seolah udara di ruangan ikut membeku. Tirta Permana, pengusaha besar, pemilik perusahaan yang disegani, pria yang selalu tampak kuat di hadapan dunia, mendadak terlihat kecil di depan putrinya sendiri. Ia menelan ludah, mencoba berbicara, namun suaranya serak. "Ayah, sibuk." Alia memalingkan wajah, bukan karena marah, tetapi karena terluka. Ayah selalu sibuk." Suaranya pecah, seperti kaca yang jatuh berkeping-keping. "Bahkan waktu aku hampir mati." Kalimat itu menghantam dada Tirta seperti pukulan yang tidak bisa ia hindari. Ia mundur selangkah tanpa sadar. Daud yang berdiri di pojok ruangan ingin keluar agar tidak mencampuri urusan keluarga, tetapi sebelum ia melangkah, "Daud, jangan pergi." Alia memanggilnya dengan suara yang lemah namun penuh ketegasan. Tirta akhirnya benar-benar memperhatikan pemuda itu. Pakaian sederhana, tubuh kurus, mata lelah. Tidak ada satupun yang tampak istimewa darinya, kecuali sesuatu yang sangat sulit ditemukan dalam diri manusia, ketulusan. Alia menatap ayahnya lalu menunduk pada Daud. "Kalau bukan dia," suaranya bergetar, "ayah mungkin sudah kehilangan aku." Daud merunduk malu, ingin menyangkal, namun Alia melanjutkan dengan mata berkaca-kaca. Dia yang berhenti di tengah hujan waktu semua orang cuma lewat. Dia yang mengangkat tubuhku yang penuh darah. Dia yang teriak minta tolong. Dia yang bayar biaya rumah sakitku waktu aku nggak punya siapa-siapa. Ruangan itu seketika dipenuhi dengan rasa bersalah, terkejut, dan keheningan yang menyayat. Tirta menghela napas panjang, menahan emosi yang sejak tadi berkumpul di dadanya. Ia memanggil stafnya sambil berkata datar namun tegas, "Lunasi semua biaya rumah sakit atas nama Alia." Daud membelalak. Biaya itu pasti puluhan juta. Ia bahkan tidak bisa membayangkan jumlahnya. Namun Alia tidak tampak lega. Ia menatap ayahnya dengan sorot mata yang membuat Tirta tidak mampu menatap balik. "Menurut ayah, uang bisa menyelesaikan semuanya?" Tirta tak menjawab, karena jawaban itu sudah jelas. Tidak. Tidak untuk malam yang hampir merenggut nyawa putrinya. Tidak untuk tahun-tahun yang ia habiskan mengejar kekayaan sambil meninggalkan keluarganya sendiri. Alia menggenggam tangan Daud. Sentuhan itu membuat Tirta terkejut, seperti melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Pemuda ini, Alia berkata lirih namun mantap, sudah mengorbankan lebih banyak daripada yang ayah tahu, lebih banyak daripada yang ayah pernah lakukan. Daud buru-buru menarik tangannya, gugup. "Alia, jangan bilang begitu. Ayahmu pasti sayang sama kamu." Namun Alia justru menggenggamnya lebih erat, seolah Daud adalah jangkar terakhir yang membuatnya tetap berdiri. Tirta akhirnya membuka suara. "Daud, apa yang mendorongmu melakukan semua itu?" Nada suaranya tidak lagi menghakimi, lebih seperti seorang ayah yang sedang menilai masa depan putrinya. Lalu muncul pertanyaan
yang membuat jantung Daud serasa berhenti berdetak. "Apa yang kamu inginkan sebagai balasan?" Alia terhenyak. Udara di ruangan mendadak terasa menekan. Daud dengan tangan yang berkeringat dan napas yang tidak stabil, akhirnya berkata pelan. Suaranya tulus, tidak bergetar oleh ketakutan, hanya oleh kejujuran. "Saya nggak mau apa-apa, Pak." Tirta menyipitkan mata. "Tidak mungkin. Kamu menolong anak saya. Kamu bayar biayanya. Kamu jaga dia setiap hari. Kamu pasti ingin sesuatu." Daud menunduk. "Saya nolong dengan ikhlas, Pak." Ada jeda sesaat sebelum ia melanjutkan. "Saya cuma nggak mau dia mati sendirian di jalan." Hening merayap memasuki celah-celah ruangan. Alia menutup mulutnya, menahan tangis. Tirta memandang Daud sangat lama, hingga tembok arogan dalam dirinya mulai retak satu persatu. Daud akhirnya berkata pelan sekali, "Saya cuma orang biasa, Pak. Saya nggak punya apa-apa buat diminta sebagai balasan." Alia menggigit bibir, menahan sesak di dadanya. Tirta menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk rumah sakit, ia benar-benar merasakan sesuatu yang asing. Rasa malu, rasa syukur, rasa bersalah, semuanya bercampur menjadi satu. Ketika ia mengangkat wajahnya, matanya sudah tidak setajam sebelumnya. Tidak ada kesombongan, tidak ada jarak, hanya seorang ayah yang hampir kehilangan putrinya. Perlahan, ia mendekat pada Daud dan berkata lirih namun tegas, "Mulai hari ini, kamu bukan cuma penyelamat anak saya, keluarga saya berutang budi padamu." Daud terpaku. Alia menatap ayahnya sambil menahan air mata haru. Tirta menatap Daud dalam-dalam. "Dan saya tidak pernah membalas orang seperti itu dengan uang." Hening kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini, heningnya hangat. Hening yang menandai awal lembaran baru yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak pengakuan itu keluar dari mulut Tirta Permana, suasana di antara tiga orang itu perlahan berubah. Bukan seketika menjadi hangat, bukan pula langsung menjadi nyaman. Namun ada sesuatu yang runtuh, dan sekaligus sesuatu yang mulai tumbuh. Tirta yang tadinya kaku, kini mulai sering datang ke rumah sakit. Tidak selalu masuk ke kamar, kadang hanya berdiri di ambang pintu, menatap putrinya yang masih berjuang melawan rasa sakit. Ia tidak bicara banyak, tapi kedatangannya cukup untuk menunjukkan bahwa hatinya mulai luluh, dan rasa bersalahnya mulai mencari jalan untuk ditebus. Alia sendiri selalu melirik Daud setiap kali ayahnya datang, seolah memastikan bahwa pemuda sederhana itu tetap berada di sisinya, tetap tinggal, tetap menjadi titik aman di tengah hidupnya yang tiba-tiba kosong dari ingatan. Dan Daud, ia tetap melakukan apa yang ia lakukan sejak malam pertama. Merawat Alia dengan sepenuh hati, tanpa diminta, tanpa mengeluh, tanpa mengharapkan apapun. Ia membantu mengambilkan air minum ketika tangan Alia gemetar. Ia menyuapi ketika Alia terlalu lemah untuk memegang sendok. Ia memijat perlahan jari-jari Alia saat kejang mendadak muncul. Ia menenangkan Alia ketika rasa sakit membuat napas gadis itu tersengal. Semua itu ia lakukan dengan cara yang begitu lembut, seakan takut menyakiti bunga yang sudah hampir layu. Suatu hari, dokter masuk membawa kabar yang membuat jantung semua orang di ruangan itu melompat. Kalau perkembangannya seperti ini, terus, Mbak Alia bisa berjalan normal lagi dalam beberapa bulan. Alia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata memenuhi matanya. "Serius, Dok?" "Tentu," jawab dokter sambil melirik Daud dan tersenyum. "Kayaknya Mbak Alia punya motivasi yang sangat kuat." Daud tersipu. Wajahnya memerah. Alia menunduk, namun sudut bibirnya terangkat dalam senyum kecil yang penuh rasa syukur. Tirta melihat adegan itu dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara lega, terharu, dan mungkin sedikit bingung. 3 minggu kemudian, Alia diperbolehkan pulang.
tapi bukan ke apartemennya yang sepi. Tirta memutuskan Alia tinggal di rumah keluarga agar ia bisa mengawasi perawatannya lebih baik. Keputusan itu membawa dampak yang lebih besar dari yang Daud bayangkan. "Saya ingin Mas Daud ikut, setidaknya 2 minggu pertama," kata Tirta suatu sore, setelah menemani Alia latihan berjalan di koridor rumah sakit. Daud hampir menjatuhkan botol air yang ia pegang. "Saya ikut, Pak. Ke rumah keluarga," Tirta mengangguk. "Alia lebih nyaman kalau kamu ada. Anggap saja membantu terapi awal." Alia menatap Daud dengan mata memohon, lembut namun penuh harapan. "Temani aku, Daud. Aku butuh kamu." Bagaimana mungkin Daud mengatakan tidak? Bagaimana mungkin ia meninggalkan seseorang yang ia selamatkan? Seseorang yang kini mulai mengisi ruang kosong di hatinya sendiri. Dan begitulah perjalanan itu dimulai. 2 minggu yang tadinya hanya rencana sementara, berubah menjadi kebiasaan yang tidak bisa lagi mereka lepaskan. Setiap pagi, Daud datang ke rumah keluarga Permana. Ia membantu Alia berjalan di halaman belakang, menopang tubuh gadis itu ketika hampir jatuh, bahkan duduk berjam-jam sambil bercerita tentang masa kecil mereka yang tumbuh di dunia yang begitu berbeda. Alia sering memperhatikan Daud diam-diam. Cara ia tersenyum, cara ia menunduk saat malu, cara ia sabar menuntun langkah-langkah kecilnya. Dan setiap kali Daud tersenyum, ada sesuatu di dalam hati Alia yang pelan-pelan pulih. Suatu sore, ketika matahari tenggelam dengan lembut di balik pepohonan, Alia berdiri dengan tongkatnya. "Daud," suaranya pelan namun penuh keberanian. "Lihat ini." Ia melangkah. 1 langkah, 2 langkah, Daud menahan napas, matanya berkaca-kaca. "Ah, Alia, kamu bisa." Alia tertawa kecil, tawa yang sudah lama tidak keluar dari bibirnya. Tapi di langkah ketiga, tubuhnya goyah. Daud langsung menangkapnya. Alia terjatuh dalam pelukannya, dekat sekali, nafas keduanya hampir bersentuhan. Mata Alia menatap mata Daud, begitu dekat, begitu jujur, begitu penuh perasaan yang selama ini mereka tahan. "Aku bisa berdiri," bisiknya. "Karena kamu." Daud ingin menjawab, namun tenggorokannya tercekat oleh emosi yang datang tiba-tiba. Alia meletakkan tangan di dada Daud. "Dan aku ingin melangkah bersamamu." Kata-kata itu membuat seluruh dunia terasa berhenti sejenak. Itu bukan sekadar ucapan terima kasih. Itu bukan sekadar kalimat manis. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak sore itu, ketika Alia terjatuh lembut dalam pelukan Daud dan mengucapkan kata-kata yang membuat jantung pemuda itu bergetar hebat, hubungan mereka tidak lagi bisa disembunyikan. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Dan meski tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkannya secara langsung, cinta itu sudah nyata, hadir, tumbuh, dan menghangatkan setiap sudut ruangan. Tirta memperhatikan dari jauh. Ia melihat bagaimana Alia tersenyum saat Daud datang. Bagaimana sorot matanya melembut setiap kali Daud memegang lengannya. Bagaimana putrinya yang dulu begitu rapuh, kini tampak hidup kembali. Keluarga besar juga mulai sadar. Ada bisik-bisik, ada tanda tanya, ada rasa heran. Bagaimana mungkin seorang gadis kaya raya dan pemuda biasa bisa begitu dekat? Namun anehnya, tidak ada penolakan. Seolah semua orang diam-diam tahu bahwa keterikatan mereka terjalin bukan karena harta, bukan karena status, tetapi karena sesuatu yang lebih tulus dan lebih dalam. Hari-hari berlalu dan Alia semakin pulih. Ia mulai bisa berjalan tanpa tongkat beberapa langkah. Ia mulai tertawa lebih sering. Ia mulai hidup, bukan sekadar bernapas. Dan di setiap langkah kemajuannya, Daud selalu ada di sana, menopang, mendampingi, mendoakan dalam diam. Hingga suatu malam, Tirta memanggil keduanya ke ruang keluarga. Ruangan luas dengan lampu gantung kristal itu
terasa sangat tenang, namun ada ketegangan di udara yang sulit dijelaskan. Alia dan Daud duduk berdampingan. Alia menggenggam tangan Daud erat, seolah takut melepaskannya. Tirta berdiri di depan mereka. Tatapannya jatuh pada Daud, panjang, dalam, seolah sedang menilai seseorang bukan dari luarnya, tapi dari inti jiwanya. Daud, katanya perlahan, suaranya berat namun tidak keras. "Kamu sayang sama putri saya," Daud menegang. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia hampir bisa mendengarnya sendiri. Namun ia tidak menunduk. Ia tidak lari. Ia menatap balik mata ayah itu dengan keberanian yang tumbuh dari ketulusan. "Saya sangat sayang, Pak." Alia menggenggam tangan Daud lebih erat, seolah ingin menyampaikan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Tirta kemudian menoleh pada putrinya. "Alia, kamu yakin dengan pilihanmu?" Alia tidak ragu sedetik pun. Ia meraih tangan Daud dengan kedua tangannya dan berkata mantap, "Ayah, dia bukan cuma penyelamat hidupku." Suara Alia bergetar, namun penuh keyakinan. "Dia menyelamatkan hatiku juga. Dia membuatku merasa hidup lagi." Daud menunduk. Air mata menggenang tanpa ia sadari. Tirta terdiam sejenak. Ada badai kecil di matanya. Perasaan yang selama ini ia pendam. Rasa bersalah yang ia coba sembunyikan. Dan rasa syukur yang mulai tumbuh. Kemudian ia menarik napas panjang. Dan senyuman kecil muncul di wajahnya. "Kalau begitu," katanya sambil melangkah mendekat. Ia meletakkan kedua tangannya di bahu Daud. "Ayo kita bicarakan tanggalnya." Alia terkejut. Daud terpaku. Mata keduanya membesar. "Tanggal apa, Pak?" Daud bertanya gugup. Tirta tersenyum tipis, hangat, senyum yang tidak pernah Alia lihat selama bertahun-tahun. "Tanggal pernikahan kalian?" Alia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Lalu ia memeluk ayahnya erat. Menangis di bahunya, bukan tangis sedih, tetapi tangis lega, tangis cinta, tangis yang menandai akhir dari luka panjang dalam hubungan ayah dan anak itu. Daud hanya bisa berdiri, terkejut, bingung, bahagia. Semua rasa bercampur menjadi satu. Air matanya jatuh pelan, membasahi pipinya tanpa ia sadari. Tirta menatapnya sambil menepuk bahunya. "Ayah rasa sudah waktunya kalian memulai hidup yang baru." Dan malam itu, di ruang keluarga luas penuh cahaya hangat, sebuah keputusan besar telah diambil. Keputusan yang tidak lahir dari tradisi, bukan dari perjodohan, bukan dari kepentingan, tetapi dari cinta yang tumbuh dari pengorbanan. Cinta yang melampaui perbedaan, cinta yang membuat dua dunia yang sangat berbeda akhirnya bertemu di tengah. Keputusan itu, keputusan yang mengubah hidup dua manusia dari dunia yang bertolak belakang, menyebar dengan cepat di dalam rumah besar keluarga Permana. Para staf rumah tangga mengangguk haru, beberapa bahkan meneteskan air mata. Tidak ada satupun yang memprotes. Tidak ada yang merasa pilihan Alia salah. Semua orang yang melihat cara Daud merawat Alia tahu, cinta itu bukan kebetulan. Ia terlahir dari luka, dari ketulusan, dari malam gelap yang memaksa dua jiwa asing bertemu di titik paling rapuh dalam hidup mereka. 2 bulan kemudian, halaman luas keluarga Permana berubah menjadi tempat impian. Bunga putih memenuhi setiap sudut, seolah ingin menyaksikan momen yang sudah ditakdirkan sejak malam hujan itu. Kursi-kursi berderet rapi, lampu-lampu gantung kecil berkelip lembut seperti bintang yang turun dari langit. Alia berjalan pelan dari pintu utama, mengenakan gaun sederhana namun anggun. Langkahnya tidak lagi goyah seperti dulu. Meski masih ada sedikit sisa sakit, kekuatan dalam hatinya membuatnya tampak jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Di sampingnya, Tirta menggandeng lengan putrinya, langkahnya mantap, mata berkaca-kaca penuh kebanggaan dan penyesalan yang akhirnya ia tebus.
Daud berdiri di pelaminan kecil, mengenakan jas sederhana. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ia masih tidak percaya bahwa semua ini nyata. Bahwa ia, pemuda yang nyaris, tidak memiliki apapun, kini berdiri menunggu wanita yang ia selamatkan. Wanita yang hatinya kini ia jaga sebagaimana ia dulu menjaga hidupnya. Ketika Alia sampai di hadapannya, dunia serasa berhenti sejenak. Mata Alia memandangnya lama, dalam, penuh cinta yang tumbuh dari cobaan dan luka. "Daud," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. "Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali, tubuhku dan hatiku." Daud menghela napas gemetar. Ia hampir tidak mampu menahan air matanya ketika jemari Alia menggenggam tangannya. "Alia, aku cuma orang sederhana, tapi aku janji." Suaranya pecah. "Aku akan menjagamu, tanpa syarat, tanpa ragu, selamanya." Kata-kata itu bukan hanya janji seorang suami, itu janji seseorang yang pernah kehilangan segalanya, tetapi menemukan cinta di tempat yang tak pernah ia duga. Saat restu diucapkan, saat semua saksi menyambut dengan tepuk tangan dan haru, pasangan itu resmi menjadi suami istri. Bukan karena utang budi, bukan karena kewajiban keluarga, bukan karena tekanan, tetapi karena dua hati yang memilih satu sama lain, meski dunia mereka begitu berbeda. Tirta berdiri sedikit jauh, menyeka sudut matanya yang basah. Ia melihat Alia tersenyum paling cerah sejak bertahun-tahun. Senyum yang tidak pernah ia lihat, bahkan ketika ia membelikan hadiah paling mahal. Itu adalah senyum yang datang dari kedamaian. Dari cinta yang akhirnya menemukan tempat pulang. Dan bagi Daud, semua lelahnya, semua dingin malam itu, semua rasa takut saat berlari di bawah hujan, semua uang yang ia korbankan, semua kesakitan fisik dan batin yang ia lewati, terbayar lunas hari itu, terbayar oleh cinta yang tidak pernah ia bayangkan akan dimilikinya. Setelah akad, setelah ucapan selamat, setelah pelukan hangat, Daud dan Alia berdiri di samping taman rumah. Hanya mereka berdua. Alia memegang tangan Daud dan berbisik, "Kita mulai hidup baru hari ini, bukan sebagai orang asing, bukan sebagai dua dunia yang berbeda, tapi sebagai satu." Daud menatap wajah istrinya, wanita yang dulu ia temukan di antara hujan, darah, dan maut. "Alia, terima kasih sudah memilih aku." Alia menggeleng perlahan. "Aku tidak memilih Daud, hatiku yang memilih." Dan di bawah langit yang mulai gelap, dengan cahaya lampu yang memantul di wajah keduanya, cinta itu mengakar kuat. Cinta yang tidak dipaksakan, cinta yang tumbuh dari keberanian, cinta yang lahir di malam penuh luka, namun tumbuh menjadi kebahagiaan. Setelah pesta pernikahan yang penuh haru itu usai, dan para tamu mulai beranjak pulang satu persatu, suasana rumah besar, keluarga Permana, perlahan berubah menjadi tenang. Cahaya lampu-lampu taman meredup lembut, angin malam membawa aroma bunga putih yang masih segar, dan sinar bulan memantul di permukaan lantai marmer halaman. Di tengah keheningan itu, Alia dan Daud duduk berdampingan di bangku taman, tepat di bawah pohon besar yang selama ini menjadi tempat Alia berlatih berjalan. Pohon itu seperti saksi bisu dari perjuangan, ketakutan, harapan, dan kini cinta yang sudah resmi disatukan. Alia menatap langit malam sejenak, membiarkan angin menyentuh wajahnya. "Lucu ya," katanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. "Kalau ingat pertama kali kita bertemu, aku bahkan tidak bisa melihatmu jelas." Daud tersenyum kecil, hatinya hangat. "Aku juga gak yakin waktu itu, apakah aku sedang nolong orang atau malah bikin masalah." Alia tertawa lirih, namun tawanya dipenuhi rasa syukur. Tawa yang lahir bukan dari kebahagiaan sementara, melainkan dari kepastian bahwa ia selamat karena seseorang memilih untuk berani. "Kalau waktu itu kamu lewat begitu saja," Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca,
Aku mungkin nggak ada di sini sekarang. Daud menunduk, matanya ikut memanas. Tapi aku nggak mungkin biarin kamu sendirian di jalan gelap itu. Hati ini nggak bisa. Alia mendekat perlahan, menyandarkan kepalanya di bahu Daud. Kamu tahu, Daud, sebelum kecelakaan itu, hidupku cuma berputar di antara dunia yang dingin. Ayah sibuk, rumah besar tapi kosong. Aku punya banyak barang, tapi sedikit kebahagiaan. Daud tidak berkata apa-apa, ia hanya mendengarkan dengan kesabaran yang membuat Alia merasa aman. Dan ketika aku bangun di rumah sakit, aku pikir aku sendirian. Aku pikir semua orang meninggalkanku. Alia menarik napas panjang, suaranya bergetar. Tapi ternyata ada kamu, seseorang yang bahkan tidak kenal aku. Daud menatap wajahnya lembut, begitu lembut hingga Alia merasakan dadanya bergetar. Saya cuma lakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia, Alia. Kita nggak perlu kenal untuk menolong. Alia menggeleng pelan. Bukan cuma menolong, Daud. Kamu berkorban. Kamu kasih semua uangmu. Kamu jual HP-mu. Kamu bahkan hampir kehilangan hidupmu waktu bawa aku ke rumah sakit. Daud tersenyum malu. Itu bukan apa-apa kalau dibandingkan lihat kamu duduk di sini sekarang. Alia menatapnya lama, mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang tidak membutuhkan kata-kata. Pengakuan, penghargaan, dan cinta yang tumbuh dari luka. Malam semakin larut, namun kehangatan di antara keduanya justru semakin dalam. Alia menggenggam tangan Daud erat, seperti tidak ingin melepasnya sedetik pun. Aku tahu aku kehilangan ingatan, tapi justru karena itu, aku bisa melihat hidup dari awal. Daud mengangkat alis. Maksudnya? Alia tersenyum lembut. Maksudku, aku bisa memilih siapa yang benar-benar ingin aku tempatkan di dalam hidup yang baru ini. Daud menelan ludah. Dan kamu memilih. Alia tidak menjawab secara langsung. Ia hanya mengangkat tangan Daud, meletakkannya perlahan di dada kirinya. Tanya hatiku, Daud. Jawabannya ada di sana. Daud merasakan detak jantung Alia yang cepat, namun hangat. Detak yang berbicara lebih jujur dari kata-kata. Dan malam itu, di bawah sinar bulan, ia tahu bahwa pilihan Alia sudah jelas. Beberapa meter dari mereka, Tirta berdiri diam sambil memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat putrinya tertawa. Ia melihat Alia bersandar pada seseorang bukan karena kewajiban, tapi karena kenyamanan. Dan untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, Tirta tersenyum tulus, seorang ayah yang akhirnya melihat putrinya bahagia. Ia berbalik perlahan dan berjalan kembali ke dalam rumah, meninggalkan pasangan muda itu dalam dunia kecil mereka sendiri. Dunia yang lahir dari tragedi, namun berubah menjadi cinta yang tidak ternilai. Dan malam itu menjadi penutup sempurna bagi awal kehidupan baru yang mereka bangun bersama.